Pak Solehan, Bu Herlina, Bu Eva, Pak Jumadi, Bu Martina, Pak Hendro. Oke, nah Bapak Ibu, materi saya pertama adalah mengenai Google Docs atau Google Dokumen. Google Doc ini Recording stopped. hampir sama dengan Microsoft Word. Kalau misalnya dalam yang biasa Bapak Recording in Ibu progress. kerjakan itu Microsoft Word. Gitu. Jadi hampir semua fitur-fitur dalam Google Docs pun sama dengan Microsoft Word, hampir semua ya. Nah, cuma ada beberapa kelebihannya. Jadi materi saya persingkat jadi seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke kelebihannya, Bapak Ibu kita coba praktek juga. Kalau misalnya memang Bapak Ibu sedang memegang laptopnya, Bapak Ibu kita coba praktek langsung. Yang pertama kita coba buka Google Docs-nya. Cara untuk membuka Google Docs-nya. Caranya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau dalam bahasanya Google itu ada Google Apps atau aplikasi Google-nya, yaitu *9 yang ada di kanan atas ini ada *9 namanya, titik ajaib. Kenapa titik ajaib? Karena di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh Google. Ini banyak aplikasinya Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menjalankan aplikasi Google. Nah, jadi untuk membukanya kita buka dulu Google Chrome-nya. Kemudian muncul ini jendela Chrome-nya. Kemudian kita klik aplikasi Google-nya, *9 ini. Kemudian kita cari dokumen. Kemudian kita klik dokumen. Kemudian kita klik blank dokumen. Ini ada template juga Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini template-templatenya yang ada dalam Google Dokumen. Kemudian kalau kita perlu yang blank dokumen atau dokumen kosong, kita klik yang blank dokumen. Nah, ini tampilan Google Docs Bapak Ibu ya. Ini tampilan Google Docs. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini, apa sih kelebihan Google Docs itu? Yang pertama, membuat nama filenya mudah. Kita bikin nama filenya itu mudah Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam Microsoft Word itu kita mesti klik file, kemudian save as, kemudian kita bikin nama, kemudian kita klik lagi save, dan dia tersimpan. Kita cari dulu misalnya kan kita mau nyimpan di mana, tempat penyimpanannya itu cukup banyak langkahnya. Kalau misalnya Google Doc ini kita nggak perlu banyak langkahnya Bapak Ibu. Jadi kita klik di sini, kita klik di kiri atas, kita klik, kemudian kita bikin nama. Namanya apa? Misalnya contoh Google Doc misalnya. Nah, artinya nama filenya itu sudah berubah Bapak Ibu ya, nama filenya sudah berubah, contoh Google Docs. Nah, kemudian tersimpannya di mana Pak Pepi? Tersimpannya itu di drive yang kita buka. Kalau misalnya kita buka drive kitanya di akun Belajar ID, Google Chrome-nya itu kita buka di akun Belajar ID, dia akan tersimpan secara otomatis di drive akun Belajar ID. Kalau Bapak Ibu membuka Chrome-nya itu
di akun akun pribadi, akun Gmail biasa, nah itu secara otomatis akan terbukanya pun akan tersimpan Google Docs itu di Gmail pribadi Bapak Ibu gitu. Nah, kita coba cari ini contoh Google Docs ya. Nah, kita coba cari, kita buka di My Drive atau di drive saya. Kita cari di sini My Drive atau drive saya. Kemudian kita turun ke bawah, kita cari. Ini karena saya tadi membukanya langsung di Google Drive, Google itu mana sih dipakai? Terlalu banyak akun. Nah, jadi ketika kita sudah menyimpan nama filenya, Bapak Ibu, ini yang tampil di Bapak Ibu ini apa? Yang tampil di Bapak Ibu share screen-nya apa? Tentang ini Pak, contoh Google Docs. Contoh Google Docs kan? Type add to insert ya. Ya, oke, siap. Nah, ini saya udah ganti Bapak Ibu. Ini rename. Saya udah mengganti nama filenya ini. Kemudian kita akan mencarinya di mana? Tersimpannya di mana? Yaitu tersimpannya di drive saya gitu ya. Kita coba kita cari di drive-nya. Contoh Google Docs. Nah, ini Bapak Ibu. Ini file Google Docs yang tadi saya buat. Jadi secara otomatis tersimpan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menyimpan itu, Pak, lagi. kunci sekolah secara saya otomatis tersimpan. ada, Pak? Nah, itu apa kelebihannya ya Bapak Ibu ya? Nah, itu dengan mudah kita membuat nama filenya, itu kita mudah. Kemudian kelebihan yang keduanya apa? Kelebihan yang keduanya kolaborasi dan komunikasi memberikan ruang diskusi. Kolaborasi. Nah, ini saya akan coba membagikan file dokumen ini. Contoh, boleh Bapak Ibu yang mau ini coba kirimkan akun belajar ID-nya di chat. Nge-like. Nanti saya share ke Bapak Ibu. Kita coba sama-sama mengedit file yang ada di dalamnya. Oke, kita coba bagikan ya, seperti yang semalam tuh saya bilang bahwa intinya dari Google Workspace for Education ini adalah kolaborasi. Jadi kita coba kolaborasi. Nah, coba saya akan membagikan ke Pak Lestariono. Nah, Pak Lestariono boleh dibuka, kemudian coba saya buat di sini nama, asal sekolah. Nah, kemudian ini saya buat nama saya, kemudian asal sekolah. Nah, saya mau Bapak Ibu yang saya bagikan filenya mengetik di bawahnya lagi ya, nama dan asal sekolahnya lagi. Tadi baru Pak Lestariono saya kirimkan ininya, kemudian kita coba
Kita coba ini Pak. Aduh. Oke. Monggo yang terkirim silakan ngetik di, kita kolaborasi ya. Kita sambil sama-sama belajar, kita berkolaborasi. Kita pelan-pelan aja Bapak Ibu. Jadi nggak usah terburu-buru. Materinya nggak banyak sebenarnya. Cuma yang paling penting adalah kita praktiknya secara langsung. Atau selain saya memasukkan ke ininya, saya bisa juga mengambil namanya linknya. Kita copy linknya. Anyone with link. Kita copy linknya, saya masukkan ke pesan. Silakan Bapak Ibu masuk ke, nah ini, monggo Bapak Ibu klik. Tadi contoh yang kita memasukkan akun belajarnya atau akun Gmail pribadinya itu ke sini, kita ketikkan di sini Bapak Ibu ya. Kita masukkan misalnya Pak Solehan nih, kita masuk, kemudian kita send, kita kirim. Nah itu cara pertama untuk membagikan file kita ke rekan kita. Cara keduanya yaitu kita mengambil link. Mengambil link ini Bapak Ibu, get link. Ya. Kita klik get linknya. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan akun belajar akun pribadi Gmail, itu nggak akan bisa masuk kalau saya klik yang ini. Nah, kalau saya klik yang ini, artinya link ini hanya bisa digunakan untuk yang memiliki akun belajar dengan domain SMP. Betul, ya. Nah, begitu ya. Oke, kemudian kalau restrict ini dia dikunci. Kalau restrict ini dikunci, jadi siapapun nggak akan bisa masuk. Oh iya. Nah, Ya, restrict. Kemudian anyone with link. Ya, Kalau anyone with link ini Siapa? artinya semua siap. dengan domain akun apapun itu bisa masuk ke link ini. Jadi kita pakai anyone with link. Kita pakai anyone with link. Nah, kemudian klik copy link di sini. Klik copy link. Kita klik copy link, artinya linknya sudah tercopy. Link sudah tercopy. Kemudian kita bagikan kemana misalnya? Kita bagikan ke rekan-rekan kita, ke grup WA di sekolah misalnya, atau misalnya ke email kita kirim, itu bisa. Nah, saya tadi ngirim ke chat. Saya tadi kirimnya ke chat. Saya kirim ulang ke chat. Nah, saya kirim ulang. Nah, itu artinya ketika Bapak Ibu klik, itu Bapak Ibu sudah bisa masuk. Ini Ibu Supeni, ini sudah ada sudah bisa mengedit nih, karena Ibu Supeni ini sudah masuk ke file sini. Nah, monggo Ibu diisi nama dan asal sekolahnya. Kalau misalnya yang bukti kalau misalnya rekan kita sedang ada di dalamnya, itu ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini ada warna biru, terus nama Supeni, itu artinya rekan Bapak Ibu sedang mengedit di dalamnya. Gitu. Nah, ini kita kolaborasi enaknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalnya ketika Bapak Ibu sedang membuat RPPK atau misalnya sedang membuat tugas bersamakah misalnya, itu bisa kita kerjakan sama-sama. Ya, ini kalau misalnya nanti ada rekan kita lagi yang ada di
kalau ada rekan-rekan kita lagi yang ada di apa namanya, yang sedang masuk juga, dia warnanya berbeda. Ini Ibu Supeni warnanya biru, nanti ada rekan kita lagi sedang mengedit, warnanya lain, ya, warna yang lain. Sebentar, maaf. Nah, ini linknya. Maaf Bapak Ibu tadi apa namanya ke satu orang, saya bukan ke everyone ini chatnya. Nah, sekarang ada Bapak Ibu linknya. Nah, ini udah ada banyak yang sedang yang sudah masuk ke file saya, itu sekitar ada 17 orang. Silakan ditulis masing-masing nama, kemudian asal sekolahnya. Nama dan asal sekolahnya silakan. Nah, ini kita apa namanya? Kita sambil bekerja. Dengan like. Kita sambil Kok nggak mau? belajar, kita langsung praktek. Ya. Gimana? Maaf Pak Febi, dengan Wiwit Pak, kok nggak bisa diedit ya Pak? Nggak bisa diedit. Nggak bisa ditulis nama. Tuh. Apa Pak? Nggak bisa ditulis nama. Iya, nggak bisa, kan Bapak suruh nyambung tuh nulis nama di bawah. Coba saya nggak bisa minta akses edit Pak. Google Doc ya? Iya. Iya, minta Dah akses edit. terbaca? Ada? Tak bisa. Ya, Bukan. pakai link ya. Jadi PLD itu ada di Ini ada ini, cuma nggak bisa diedit. Karena ini. Yap. Betul. Kita ulang ya Bapak Ibu ya. Saya lupa ini viewer nih. Oh, Kita padahal. klik aja. Pantesan nggak bisa Pak dari Iya. tadi Pak. Cuma baru tengok. Ini di sini ada untuk viewer, untuk melihat saja, ini untuk berkomentar, dan ini untuk mengedit juga. Oke. Mohon maaf. Itu baru bisa. Oke, sudah? Monggo. Ya. Ini tapi udah tugas juga tugas. Ayo Bapak Ibu jangan terburu-buru. Ini berubah-ubah. Nah, huruf apa? Warnanya ini berubah. Artinya ini sama-sama sedang mengedit. Oke, mantap nih. Di dalamnya ada 63 orang total yang masuk di dalam ini. Ya. Come on. Boleh misalnya ada yang di bawah nih, kayak ini di bawah nih, nggak terganggu nih. Diedit langsung Pak. Di copy Bu, boleh di copy kalau mau di copy. Kalau diedit langsung nanti menghilangkan nama kawannya, menghilangkan nama rekannya. Kita copy Bapak Ibu copy, kemudian kita taruh ke bawah. Oh, gitu. Ya, kita simpan ke bawah, kita ketik di bawah misalnya. Nah, itu dia. Oke, di atas itu nama saya pun hilang juga. Oke, nama Maria kan nih. Pak Solehan, Bu Herlina, Bu Eva, Pak Jumadi, Bu Martina, Pak Hendro. Terlempar Pak saya. Udah nyala lagi Pak Solehan. Iya, kita ngedit tuh jangan punya orang, dimatiin punya penghapus punya orang tadi. Bapak pakai ini aja, pakai laptop. Udah nyala Pak Febi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Lepas hujannya. wah, luar biasa. Semoga menjadi berkah hujannya.
Ini saya ada pula tetangga yang pasang wifi. Jadi jalurnya dimatikan dulu. Aduh. Oke, Bapak Ibu cukup sampai di sini. Wow, ini udah banyak nih ke bawah nih. Sudah banyak juga. Iya, iya, Bapak Ibu berlomba. Ya, sambil sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sambil kita lihat rekan-rekannya yang masih mengedit, masih membuat nama soal sekolah ini. Mungkin boleh di pause saja, Pak, editingnya. Kita bisa. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, siap. Pak Pepi. Yap. Ini kami ada kendala nih. Ya, Pak Yosi apa? Jadi untuk nulisnya itu di mana kata kawan-kawan ini? Nulisnya di file kita ini, Pak. Di file kita ini yang contoh Google Doc ini yang sedang tampil di layar saya ini. Nah, ini nulisnya di sini, Pak. Jadi ya sini. Ya, yang sedang tampil ini. Ya. Nah, kita ketiknya di sini. Oh. Nah, kita bisa di copy, kemudian kita bawa ke bawah. Nah, kita bikin yang di bawah. Nah, ini rekan saya nih, Pak Fran nih dari Tambelan nih. Nah, ini ngedit juga dia. Gimana Tambelan, Pak Fran? Recording in progress. Pak. Enggak, tadi pertama katanya disuruh bukanya gimana? Jumpa Pak Yosi. Betul. Di mana tadi Pak Pepi? Pak, link yang tadi saya sampaikan tadi itu Bapak klik aja. Nanti diarahkan ke Google Doc. Doc-nya. Bukan. Bukan. Link yang di dalam apa ya? Link yang di chat itu diklik aja. Oh, yang di chat. Tunggu. Tunggu, Pak. Ya. Dokumen tidak. Mana? Coba. Oke, sambil berjalan ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Oke, kemudian kelebihan berikutnya apa? Kelebihan berikutnya ketika kita memberikan tugas sama siswa, itu kita bisa komentar, kita bisa mengomentari Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kita bikin komentar ya. Kita bikin komentarnya dengan cara apa? Kita blok dulu. Kita blok. Ya, kemudian ada di sini add comment. Oh, gitu. Kita blok, kemudian klik di sini add Ntar comment. keluar dari sini dulu ya, ngedit tadi. Kita klik add comment-nya. Masuk ke chat. Kemudian kita Masuk ke chat. Bawa. Kita komentari Chat, misalnya, kiri. Nah, tuh. Ada linknya tadi situ. jangan dulu Enggak, atas lagi, naik lagi. warna misalnya. Yang kiriman Pak Pepi nah, itu. seperti itu. Kita komentari, kita klik komentarnya. Nah, ini artinya komentar kita Udah, atas naik lagi. nyampe langsung ke siswa. Bisa naik lagi kan situ, Ketika naik. siswa ngebuka filenya lagi, oh ada komentar nih. Oh, ini jangan dulu diberi warna nih berarti. Nah, itu kita secara langsung ke siswanya. Naik lagi. Ya, itu kelebihan yang berikutnya. Bisa ke atas. Itu kita bisa mengomentari tugas-tugas dari siswa kita secara langsung. Tidak mau. Kemudian yang keempat itu voice typing. Nah, ini yang sering banyak kendala Bapak Ibu. Ini yang sering banyak kendala nih. Voice typing atau dikte kalau dalam bahasa Indonesianya. Ada di atasnya. Ini yang sering kadang-kadang Pak, ini saya belum muncul Pak, kok nggak muncul dari di tempat kiriman Pak saya Pepi gitu. itu kiriman Nah, kawan-kawan ini tuh. banyak yang terjadi yang seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Voice typing itu di mana voice typing itu adanya, yaitu di tools. Di tools, kemudian kita klik voice typing ini.
Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak perlu ngetik, kita hanya Iya, tak? Hah? perlu Coba, Jadi hapus mungkin. ngomong Coba aja jawabnya. gitu. Bisa nggak? Ya. Misalnya, ini Bapak Ibu bisa juga mengomentari nih Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu mengomentari seperti yang tadi saya kasih contoh Nih. tadi. Nih. Boleh juga mengomentari. Ini. Kok bisa naik? Ya, Dia Ini kemudian tambah nih. atau ini kita coba langsung praktek aja ya. Kalau Bapak Ibu mengomentari kayak tadi yang saya bilang tadi, kita blok dulu, kemudian klik tanda add comment ini. Ya. Nah, kelebihan tadi itu yang keempat itu adalah voice typing atau dikte. Voice typing itu dikte itu adanya di tools atau di peralatan kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kita klik voice typing atau dalam bahasa Indonesia dikte. Kita klik. Nah, setelah klik, kemudian muncul di samping kiri ini ada seperti ini bentuk, ada gambar seperti ini. Ada gambar seperti ini. Sebelum kita klik speak, kita tentukan dulu bahasanya apa Bapak Ibu, supaya nggak berantakan juga nanti jadinya. Ini, alhamdulillah ini bagus nih. Pak Hendro Saputra, dia mengomentari sangat bagus jenis tulisannya Bu, katanya gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ini. Kita klik yang ada tanda panah ini, kita klik, kemudian kita mau bahasa apa nih? Mau bahasa apa? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita menyampaikannya, kita ngomongnya menggunakan bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia dulu. Kalau kita mau ngetiknya atau menyampaikannya menggunakan bahasa Inggris, kita klik bahasa Inggris, ya, English. Nah, ini ada juga bahasa Melayu nih. Kalau Bapak Ibu pakai bahasa Melayu, misalnya, nah itu bahasa Melayu. Kemudian bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa negara lainnya juga. Kita klik bahasa Indonesia, ya. Kita klik bahasa Indonesia, kemudian kita coba ngomong. Ya, kita coba ngomong. Misalnya di sini saya taruh di sini. Kita coba ngomong. Kita klik ini. Halo, nama saya Pepi Eka Wandana. Tanya cepat-cepat Pak. Oh iya. Kita ulang ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, kami dari SKL habis mati lampu Pak, jadi ketinggalan Pak. SKL sama kayak di Lingga ya pas soalnya mati lampu. Iya. Oke, jadi kita ulang sebentar. Mana anunya ya? Nah, Toolnya. kelebihan Google Docs yang keempat itu adalah voice typing atau dikte. Kita kasih contoh. Voice typing itu adanya di mana? Adanya di menu tools. Kita klik, kemudian kita klik ini voice typing. Atau kalau ada bahasa Indonesia di Dikte. Google-nya Bapak Ibu itu sudah di bahasa Indonesia kan namanya dikte. Kita klik, nah kemudian muncul gambar di sini. Kemudian ketika Bapak Ibu mau menyampaikannya menggunakan bahasa Indonesia, kita cari di sini bahasa. Ya, ini bahasanya. Kalau mau menggunakan bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia. Kalau mau menggunakannya bahasa Melayu, klik bahasa Melayu. Gitu. Atau menggunakan bahasa Inggris misalnya, Bapak Ibu mau ngetiknya bahasa Inggris, nanti dicari English. Ya, kita coba yang bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita klik speak ini. Kita klik speak. Kita klik. Ketika logonya seperti ini, artinya udah siap disampaikan. Oh, langsung ketulis dia. Halo, you're offline. Sebentar Bapak Ibu ya. Google Doc. Sepertinya kamu banyaknya editor Pak. Iya betul. Di mana? Tak ketemu ya? Apanya tuh? Ini di Google Doc-nya. Hah?
Ini Google Doc-nya. Apa ya? New lah, buat baru. Hah? Ditambah. Oke, Bapak Ibu berhenti dulu mengeditnya Bapak Ibu ya. Coba Bapak cari tool. Oke, kita lihat tadi, kita ulang lagi. Go it. Klik tool. Cari tool atas tuh. Tuh ada tool. Nah, tuh. Cari Kemudian bawahnya tool. Voice tuh. Kemudian kita Klik mic. Ngomonglah situ. Ini Assalamualaikum. muncul. Oh, ganti itu dulu, ganti bahasa dulu. Oh, ini bahasa Inggris. Ganti bahasa dulu. Nah, tuh. Nah, bahasa Indonesia. Oke, klik. Nah, muncul logo seperti Nah. ini. Kita cari bahasa Indonesia, kemudian kita klik. Nggak nyambung. Artinya ketika logo seperti ini, Klik dulu sampai bergelombang-gelombang ini itu keluar. sudah Klik. siap untuk Tunggu gelombang-gelombangnya. Dah gitu ya ngomong. Bapak Ibu ya. Bismillah. Nah, ini seperti ini nih tulisannya. Coba yang di atas tuh keluarkan dulu Pak, apa tuh yang di atas tuh? Ini seperti ini tulisannya. Artinya ketika logo seperti ini sudah siap untuk kita ngomong. Nah, ada warna merah dia. Nah, bisa ngomong Oke. dah. Kelebihan yang kelima lagi adalah explore. Apa itu explore? Explore itu artinya kita menunya itu ada di bawah sini Bapak Ibu. Ya, menunya di bawah sini. Ketika kita klik explore ini, kita bisa mencari apapun yang ada di internet. Mau gambar, mau website misalnya. Nah, ini muncul di sini semuanya. Ya. Muncul di explore ini. Misalnya ketika kita mau cari apa sih Google Keep itu apa, misalnya ketika kita klik, kita cari di sini Google Keep misalnya kan. Google Klik. Kita Warna cari. merah dia Pak. Nah, webnya Bahasa muncul. diganti. Webnya muncul Google Keep tuh. Jadi kita nggak perlu lagi keluar, nggak perlu lagi buka browsernya lagi. Jadi kita di dalam file ini pun, di dalam file Google Doc ini pun kita bisa membuka web secara langsung gitu. Oh gitu. Ini webnya, ini image-nya, ini gambarnya, ini gambar Google Keep-nya seperti ini gitu. Kemudian gimana kita masukkannya? Kita klik aja ini. Nah, ketika kita masukkan klik, muncul gambarnya ini. Ya, ini muncul gambarnya. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini kelebihan dari Google Docs dibandingkan dengan Microsoft Word. Kemudian kelebihan berikutnya adalah hyperlink. Hyperlink itu apa, Bapak Ibu? Jadi hyperlink itu Microsoft Word itu bisa hyperlink, tapi ngelingkan dengan file yang ada di laptop kita lagi gitu, Bapak Ibu ya. Kalau ini hyperlinknya kita bisa ngelingkan langsung dengan internet, dengan yang ada di internet hyperlinknya gitu. Misalnya seperti ini. Ini kemudian kita klik, kita explore hyperlink, kita bikin link. Nah, misalnya tentang hyperlink kita tentang Google, atau kita bisa juga ngambil di sini. Kita ngambil kita salin alamat linknya, kita buka linknya ini, kita pastekan di sini, kemudian apply. Nah, ketika dia berubah menjadi warna biru, artinya kata ini tuh sudah melink dengan internet. Kita klik, nah seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya, ini artinya linknya. Ini linknya. Ya. Ini linknya. Gitu. Oke. Sampai ke 6 ini, Bapak Ibu paham ya?
mudah-mudahan ya. Nanti kita coba diskusikan. Kemudian yang ketujuh adalah version history. Ini kelebihannya berikutnya lagi, version history Bapak Ibu. Version history itu apa? Jadi kita bisa mengetahui versi-versi data atau file kita yang sudah diedit. Adanya di mana version history ini? Ada di menu file. Kita klik menu file, kemudian kita lihat ini version history. Ya, kita lihat si version history kita lihat. Nah, ini saya ini Bapak Ibu rekam, jadi nanti di kanan ini ada cuma tak ada suaranya. Versi historinya. Ini yang baru saya edit tadi. Digabung sama ini kalau bisa. Ya, ini yang baru saya edit tadi. Kita. Jam Ada suara 2.47. kita sini kan? Itu yang baru saya edit. Nah, ini saya pernah edit juga di Oktober, di bulan Oktober. Ini saya pernah edit juga di bulan Oktober. Ini tanggal 20 Oktober. Ini yang pertama saya buat. File ini saya buat di bulan Oktober tanggal 20. Mantap ya? Saya edit lagi jam 7, saya edit lagi jam 8-nya, saya edit lagi jam 11-nya. Tanggal 21-nya saya coba edit lagi. Kemudian hari ini saya coba edit lagi. Jadi history yang sudah kita buat itu muncul di sini. Dan bisa kita kembalikan Bapak Ibu. Ya, misalnya kita mau lihat nih yang di tanggal 20 ini jam 7 ini kita bikinnya apa nih? Kita klik misalnya. Nah, ini versi tanggal 20 Oktober jam 7. Saya baru ngetik hanya 6. Hanya 6 aja di tanggal 20 Oktober jam 7 malam. Ini saya baru ngetik 6. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau nge-restore, mau ngebalikin versinya ke yang tanggal 20 ini, tinggal klik restore this version. Artinya file Bapak Ibu itu kembali ke ini, ke file ini. Begitu. Oke. Itu version history. Kemudian kelebihan yang berikutnya itu, kalau di Word tak ada ya Bapak Ibu, version history itu kalau di Word tak ada ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menyimpan file itu sekarang, ya cuma kita hanya bisa yang sekarang aja yang bisa kita lihat. Yang sebelum-sebelumnya kita nggak bisa lihat. Mana naruh dia di atas Pak Dari? Yang kedelapan adalah integrasi dengan Google Keep. Integrasi dengan di atas ya? Google Keep. Oh gini, gitu. bentar. Dia terintegrasi dengan Google Keep. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan file ini di Drive, bisa juga menyimpan file ini di Google Keep. Kalau Bapak Ibu lihat ke kanan, di sini ada deretan, di sini ada kalender, juga ada di sini ada Keep atau Google Keep. Ya. Bisa Bapak Ibu simpan di situ. Ini kita menyimpan di Google Keep. Ya. Tujuannya kalau misalnya Bapak Ibu perlu, jadi Bapak Ibu nggak perlu nyari lagi di Drive. Tinggal Bapak Ibu klik yang ini, cari yang pernah kita bikin, yang pernah kita simpan di Google Keep-nya, tinggal dicari di sini aja. Simpan ya? Nggak perlu lagi kita buka di Drive lagi yang lainnya. Nah, kelebihan berikutnya lagi yang ke-9 ini footnote atau catatan kaki atau kutipan. Kalau Bapak Ibu bikin bikin skripsi atau Bapak Ibu bikin makalah, bikin karya tulis, Bapak Ibu perlu ada namanya catatan kaki atau footnote atau kutipan. Gitu. Nah, seperti apa footnote itu atau catatan kaki itu? Bapak Ibu bisa di blog dulu yang mau dibikin kita blog dulu, kemudian kita klik. Bentar Bapak Ibu ya, ini terhalangi nih. Bapak Ibu sebentar.
Nah, ini Pak Dari ini. Mau nampil kayak gini. Mungkin dari Bapak itulah, masa dari kita. Masa iya? Iya, siapa yang buka wajahnya? Coba saya buka wajah saya aja. Macam tadi Bu Liza bertanya kan? Langsung dibuka dia wajah Bu Liza. Jadi ini dihidupin, terus kita ngomong. Ya, Ini nih. jangan dihidupin nanti kedengeran. Kalau misalkan kita hidupin, berarti kan kita beri ngomong. Bukan boleh, memang kedengeran semua. Misalnya kita angkat tangan dulu. Lain, kan? angkat tangan lain Pak, angkat tangan lain tempatnya. Iya tempat lain, maksudnya baru mau ngomong, Heeh. baru ngomong. Nih, reaksian ini nih. Kalau nih. mau ngomong berarti dibuka ini kan? Nih, kalau mau angkat tangan di sini. Ya. Angkat tangan dulu, baru hidupkan itu kan? Iya, betul. Ada attitude-nya. Betul. Apa? Parah. Halo. Pak, ini siapa namanya lupa saya ingat.